Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu terus berupaya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk senantiasa melaksanakan, menjalankan titah perintah Allah dan Rasul-Nya. Juga takwa dalam artian kita mampu berusaha dengan sekuat kita, kemampuan kita, untuk senantiasa menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita kerjakan. Salawat dan salam marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat diutusnya beliau kepada kita untuk menyempurnakan akhlak kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita sehari-hari terus berupaya, berusaha untuk menjadikan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam figur, contoh konkret dalam kehidupan kita, Pak, insya Allah kehidupan kita akan penuh dengan ridho, penuh dengan kasih sayang Allah atau rahmatnya. Masuk surga itu bukan hanya sekedar amal saleh yang kita lakukan, bukan hanya sekedar amal saleh yang kita kerjakan. Amal saleh itu hanya sekedar jembatan untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah. Jadi surga digapai insya Allah oleh kita karena ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berupaya untuk beramal saleh. An-amal salihan tardah, an-amal salihan tardah, beramal saleh untuk menggapai dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu yang menjadikan tegak kokohnya agama kita adalah umatnya yang senantiasa mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kekhusyuan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mendirikan salat dengan baik, benar dan khusyuk, maka dia sudah mendirikan agamanya tegak dengan kokoh. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia sebenarnya telah menghancurkan, meruntuhkan agamanya sendiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat bukan hanya sekedar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka kalau kita kaji lebih mendalam lagi, banyak sekali hikmah-hikmah yang terdapat di dalam pendirian salat kita, dalam iqamah salat kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah-hikmah salat itu adalah yang paling pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat dapat melebur dan menghapuskan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dalam kehidupan keseharian kita, kita akui begitu banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan, baik dosa yang sengaja atau tidak sengaja, terasa atau tidak terasa, bahkan mungkin setiap jam, setiap hari, setiap minggu ada saja yang kita lakukan dosa-dosa itu. Maka dari itu, dengan kita senantiasa mendirikan sholat yang baik dan benar, apalagi dengan penuh kekhusyuan, maka insya Allah sholat yang kita dirikan itu mampu untuk menghapuskan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulatan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Dirikanlah salat, dirikanlah salat pada awal siang hari dan tengah daripada malam hari. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan atau dosa.
Dan sholat merupakan dzikra lidzakirin, mengingat bagi orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tanabal kabair. Sesungguhnya salat yang 5 waktu, dari waktu ke waktu, dari Jumu'ah ke Jumu'ah, dari Ramadan ke Ramadan, itu adalah pelebur dari segala dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, kecuali dia mengerjakan dosa-dosa besar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa salat dapat melebur atau menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganalogikan salat yang 5 waktu itu dengan mandi. Seseorang apabila mandi 5 kali dalam 1 hari, maka apa yang akan terjadi pada jiwa dan diri orang tersebut? Sebagaimana disabdakan, "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum." Apakah kalian lihat seandainya seorang yang memiliki rumah, kemudian di hadapannya ada sungai, kemudian ia mandi di dalamnya, yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Setiap hari dia mandi di sungai tersebut 5 kali. Maka kata Rasulullah, "Maka qulu dzalika yabqa min dhannihi." Apakah orang yang mandi 5 kali sehari tersebut akan tersisa pada dirinya, pada badannya kotoran yang ada dan menempel pada dirinya? Para sahabat menjawab, "La yabqa min dhannihi syai'an." Tidak akan terdapat di dalam badannya itu adalah kotoran yang menjadikan dia kotor. Pun demikian kata Rasulullah, seseorang yang senantiasa melaksanakan dan mendirikan salat 5 kali paling minimal setiap hari, 1 hari 1 malam, tidak akan ada pada dirinya dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua dari pendirian kita salat adalah salat akan menjadikan tentram kepada kita. Hati kita akan nyaman dengan pendirian salat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan penuh kegelisahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya Allah menciptakan atau manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh dan kesah. Sebentar-sebentar sebentar-sebentar banyak kegelisahan, banyak keluh kesah yang dia lakukan. Wa idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpakan kepada dirinya kesulitan, musibah dan lain sebagainya, maka ia akan mengatakan keluh kesahnya. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ditimpakan kepada dirinya, diberikan kepada dirinya yaitu keleluasaan, kenikmatan, kenyamanan dalam hidup, maka ia itu sangatlah manu'a, pelit kikir. Itulah sifat manusia. Illal musallin, kecuali orang-orang yang senantiasa salat, kecuali orang yang salat. Salat yang seperti mana? Alladzina hum fi salatihim daimun, yaitu orang yang mendirikan salat secara kontinuitas, secara terus-menerus, tidak pernah meninggalkan.